البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala ini masih menukilkan ucapan Ibnu Katsir. Wa kama dallat ala dzalikal ahaditsul mutawatirah fi ru'yatil mu'minina li rabbihim fid daril akhirati bil absar. Dan juga sebagaimana itu telah ditunjukkan masalah apa? Melihat wajah Allah nanti ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatirah. Hadis yang betul-betul dia adalah mutawatir, banyak sekali. Tentang bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka di negeri akhirat bil absar, dengan mata kepala mereka. Fi urasatil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Urasat yaitu apa? Tanah yang lapang, sangat luas. Dan kita nggak mampu membayangkan selapang apa dia mampu mencakup, menampung seluruh manusia sejak pertama sampai manusia yang terakhir. Juga mencakup, menampung jin dari awal sampai akhirnya, dan semuanya sekarang sudah nampak, betul-betul berwujud semuanya. Dan juga apa? Menampung semua binatang. Ini adalah apa? Betul-betul tempat yang sangat luas sekali. Wa fi rawdatil jannatil fakhirah. Dan yang kedua adalah melihat Allah Ta'ala nanti di kebun-kebun surga-surga yang mewah. Fakhirah, mewah. Selesai dari ucapan Imam Ibnu Katsir. Qauluhu yaumal qiyamah isyaratun liraddi ala man za'ama annahu subhanahu yura fid dunya. Syekhul Islam mengatakan nanti dilihatnya Allah itu adalah nanti di hari kiamat. Ya, dilihatnya adalah nanti di hari kiamat. Ini isyarat untuk membantah orang yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu itu akan dilihat di dunia. Kama yaquluhu ba'dul mutasawwifah, sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang-orang sufi, mengatakan dia melihat Allah. Bahkan seperti apa? Kalau nggak salah Syekh Isa yang di zaman Syekhul Islam itu, dia mengaku tadi malam dia habis naik duduk bersama Allah di atas aras, borak-borak sana sini. Wow. Hayalnya terlalu jauh. Barangkali cuma di Legoland duduk di atas gitu. Tapi sudah hayalnya terlalu sakit. Akhirnya apa? Betul-betul dipukuli sama Syekhul Islam di hadapan pejabat di tempat tersebut, di penguasa di wilayah itu, ditonton oleh orang banyak. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah masalah perbesanan, yaitu apa? Dia menikahkan anak gadisnya dengan apa? Dengan Isa katanya. Oh. Nah, borak-boraknya dengan Allah Ta'ala. Ini terlalu apa? Terlalu banyak, nggak tahu ini minum apa dia. Wa hadza batilun tarudduhul atillah kama fi sahih Muslim. Dan ini adalah ucapan yang batil. Masalah Allah Ta'ala dilihat di dunia, di alam nyata di dunia. Kalau di alam mimpi maka ada dalilnya, tapi di dunia, di alam nyata maksudnya. Ini telah dibantah oleh dalil-dalil sebagaimana dalam Sahih Muslim, yaitu nomor yang ke-178 min hadits Abi Dzar radhiyallahu an. Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'a rabbah, apakah beliau melihat Rabb beliau? Qal nur anna arah, yaitu hanya cahaya yang aku lihat, bagaimana mungkin saya mampu melihatnya? Yaitu apa maksudnya? Halat baini wa baina ru'yatihil anwar, yaitu ada cahaya-cahaya yang menghalangi antara aku dengan melihat Allah Ta'ala, yaitu apa? Hijab Allah Ta'ala itu. Di mana Rasulullah itu melihat, yaitu melihat hijabnya ini? Abu Dzar telah menanyakan itu ketika apa? Lailatul Mi'raj, yaitu Rasulullah apa? Di atas langit ke-7 sana. Ini menunjukkan yang namanya dunia itu bukan hanya bumi, tapi maksudnya adalah apa? Ya alam yang sekarang ini. Terkadang dunia artinya bumi. Sebagaimana apa? Sama'ud dunia adalah langit yang paling rendah. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan bumi. Tapi terkadang dunia maksudnya adalah alam sebelum akhirat, kembali kepada waktu. Maka walaupun orangnya naik ke langit ke-7, selama dia masih di alam yang sekarang, maka itu istilahnya masih alam dunia, masih di masa dunia. Dan ini yang diinginkan sekarang ini. Allah Ta'ala tidak dilihat di dunia, bukan maksudnya hanya di bumi, tapi ya di langit. Tapi masih di zaman sebelum datangnya hari kiamat itu. Kemudian apa? Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata kepada Masruq
Ibnul Ajda rahimahullah, "Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa mengabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad SAW melihat Rabbnya, maka sungguh dia telah dusta. Tayyib, ini sebagian salaf makna kadzab ini adalah akhta, yaitu keliru. Bukan dusta dalam artian dia niatnya jahat dan sebagainya, berbohong, tapi maksudnya adalah akhta, yaitu keliru. Tapi kenapa istilahnya adalah kadzab? Karena apa? Beritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-3224 dan Muslim nomor yang ke-177. Dan ada dialog panjang di dalam hadis tersebut. Ketika itu Masruq berkata kepada Aisyah, mengatakan apa, jangan Anda tergesa-gesa untuk menuduh saya, tapi bagaimana dengan ayat summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna dan seterusnya itu. Maka Aisyah mengatakan, akulah orang pertama dari umat ini yang bertanya kepada Rasulullah tentang ayat-ayat yang disebutkan di dalam surat An-Najm itu, dan Rasulullah mengatakan itu adalah Jibril yang mendekat kepadaku sampai apa, lebih dekat daripada dua anak panah. Itu adalah apa? Adalah Jibril, bukan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian wa fi sahih Muslim marfu'an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kalau kita mati, kita masuk ke alam akhirat. Nah, baru kemudian apa? Kita akan melihat Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki untuk apa? Untuk menampakkan diri kepada kita. Karena sebagian tetap tidak mampu melihatnya. Tapi yang mendapatkan keistimewaan adalah semacam siapa? Yaitu Abdullah ibnul Haram, ayah dari Jabir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Apa itu? Allah Ta'ala mengajak bicara dengan siapa itu? Mengajak bicara si Abdullah ibnul Haram radhiyallahu anhu kifahan, yaitu tanpa ada hijab. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Taib, lafaz ini kalau innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, ini diriwayatkan oleh Nasa'i di dalam Al-Kubra nomor yang ke-7764 dari Ubadah ibnu Samit, dan sanadnya sahih, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Adapun kalau yang di Sahih Muslim, dia ada di nomor yang ke-169 dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Lafaznya adalah lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Tidak akan salah seorang dari kalian itu melihat Rabbnya Azza wa Jalla sampai dia mati. Jadi ada sedikit perbedaan lafaz, tapi intinya sama. Selama orang masih hidup, dia tidak akan pernah melihat Allah Ta'ala. Matanya itu tidak kuat. Nabi Musa yang sekuat itu saja, badannya sangat kuat, mampu apa? Membunuh orang Kipti dengan sekali pukul. Itu kalau sekarang petinju seperti itu, juara terus dia. Sekali pukul orang bukan hanya knock out, tapi mati. Nah, ini Nabi Musa pun tetap apa? Tidak mampu untuk melihat Allah Ta'ala. Karena apa? Karena memang manusia tidak kuat. Jangankan mau memukul manusia, bahkan malaikat maut pun dipukul oleh Nabi Musa langsung matanya lepas. Ini kuat sekali Nabi Musa. Baik, itu semua adalah hikmah dari Allah. Baik, wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa yang kedua, muka surat 230, ahlu sunnah muttafiqun ala anna Allah subhanahu la yarahu ahadun bi'ainihi fid dunya. Ahlu sunnah telah bersepakat bahwasanya Allah subhanahu itu tidak akan dilihat oleh satu orang pun dengan mata kepala orang ini di dunia. La nabiyyun wala ghairu nabi, baik dia nabi ataupun yang bukan nabi. Baik. Ini bantahan kepada apa? Orang-orang sufiyah, dan tidak layak orang sufi mengatakan dia ahlu sunnah karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Wa innama yurwa dzalika bi isnadin maudhu' bi ittifaqi ahli al-ma'rifah. Hanyalah tentang berita ada yang melihat Allah secara langsung, itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang palsu, dengan kesepakatan para ulama ahlul hadis. Orang yang tahu hadis tahu ini adalah palsu. Tayyib, qauluhu ayanan bi absarihim, betul-betul apa? Melihat dengan mata kepala mereka. Kama fi hadits Jarir wa ghairih, sebagaimana dalam hadis Jarir dan lain-lain. Tayyib, memang hadis Jarir menunjukkan apa? Kita melihat Allah dengan mata kepala kita, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini, yaitu apa? Ketika apa? Disebutkan nggak ya sebelumnya itu? Sepertinya sudah pernah kita lewati hadis Jarir itu.
Yang mana apa? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Tapi bukan di muka surat yang ini ya. "Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Rasulullah mengatakan, "Na'am, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab," dan seterusnya itu. Iya, kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian akan melihat matahari di dalam suasana yang bersih, yang cerah, tanpa ada awan di bawahnya. Jelas melihat matahari itu dengan apa? Dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Baik. Maka hadis Jarir tadi sudah jelas menunjukkan melihatnya adalah dengan mata kepala. Adapun kalau lafaz ayanan ya. Yang mana? Dari Sahwan. Kalau Jarir kurang lebih dengan Rasulullah berdebat. Baik, hadisnya mutawatir, hadisnya mutawatir. Baik, untuk lafaz ayanan sendiri kalau dia itu dinisbatkan kepada hadis Jarir, maka lafaznya adalah syadzah. Sebagaimana itu diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang ke-13 muka surat 427. Dan telah kita jelaskan pula panjang lebar di dalam apa? Syarh Sunnah As-Tsauri. Lafaz ayanan dia adalah syadzah. Walaupun ada dua rawi sikoh yang meriwayatkan, tapi berlawanan dengan apa? Dengan sekian banyak rawi sikoh yang lain, lafaz ayanan. Tapi cukup asal hadisnya itu menunjukkan melihat dengan mata kepala memang. Tayyib. Wa qauluhu ayanan. Oh, ini pakai kasrah ya. Bi kasril ain iyanan. Min qaulika ayantu syai' iyanan idza ra'aituhu Iya. Ayanta berarti. Ra'aitahu bi ainaik. Apabila engkau melihat sesuatu tadi dengan kedua mata kepalamu, ayanta. Baik. Ayatarawnahu ru'yatan muhaqqaqah, yaitu kalian akan melihat Allah dengan penglihatan yang dipastikan, la khafa'a fiha, tanpa ada kesamaran. Dengan apa? Betul-betul dengan mata kepala, tidak seperti zaman sekarang orang melihat galaksi sana dan sini jauh, tapi melihatnya bukan apa? Bukan betul-betul dengan mata, tapi melalui apa? Melalui perubahan dari gelombang elektromagnet yang dirubah jadi apa? Jadi gambar. Karena terlalu jauh, galaksi-galaksi yang agak jauh tidak mampu dilihat dengan apa? Teleskop Hubble mereka dan sebagainya. Maka dilihatnya adalah dengan apa? Dengan gelombang yang dipancarkan itu. Nah, sementara nanti kita melihat Allah dalam keadaan Allah jauh lebih jauh lagi daripada apa? Seluruh galaksi itu jauh di atas sana. Tapi apa? Mata kita sudah dikasih kekuatan yang sangat besar, mampu melihat Allah dan tidak apa? Kesakitan, tidak mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh gunung di dunia. Tayyib, qala Ibnul Qayyim qauluhu iyanan tahqiqan lirru'yah. Lafaz iyanan itu untuk memastikan penglihatan, betul-betul kalian itu melihat. Ini bukan hanya hayalan, bukan hanya gaya bahasa. Wa nafyan litawahumil majaz, dan untuk meniadakan dugaan atau persangkaan adanya gaya bahasa alladzi yadhunnuhul mu'attilun, yang disangka oleh para ahli ta'til. Tayyib, ini sebagaimana dalam Zadul Ma'ad yang ketiga muka surat 588. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Terus kalau la idza balaghatul hulqum wa antum hina idzin taqulun. Tayyib. Tangdurun apa itu? Maksudnya adalah tangdurun terhadap yang disebutkan sebelumnya, yaitu apa? Ruh. Kalian ketika itu lihat ruh kalian keluar itu. Ruhnya yang dilihat. Yang lain mengatakan yaitu melihat para malaikat itu. Malaikat yang sudah di sekeliling kalian. Bukan melihat Allah di sini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tayyib. Ayat tadi sebagaimana telah kita lewati, dia membahas tentang apa? Tentang kedatangan para malaikat di waktu apa? Di waktu sakaratul maut. Tayyib. Ketika disebutkan begitu, berarti yang dimaksudkan kedekatan di sini adalah apa? Kedekatan para malaikat. Tayyib. Kenapa? Karena kedekatan Allah itu boleh jadi dia bersifat umum, maka dia tidak terikat oleh waktu, yaitu kedekatan ilmu. Dan boleh jadi dia adalah apa? Kedekatan ijabah atau kedekatan apa? Kedekatan nasr, yaitu mengabulkan doa atau menolong. Maka ini adalah apa? Kedekatan untuk orang-orang yang berbakti. Adapun sekedar Allah Ta'ala mendekat ketika orang mati, maka itu bukan apa? Bukan zatnya Allah, tapi apa? Itu adalah para malaikat. Jadi kalau soal melihat Allah itu di kubur ataupun di ketika akhirat ataupun di alam barzakh. Baik.
itu adalah apa? Kalau secara umum orang-orang yang beriman itu nanti melihatnya di dua tempat, yaitu di padang mahsyar dan di surga. Tapi kalau sebagai karomah dalam artian karomah untuk wali-wali tertentu, maka di alam kubur sebagian wali melihat, sebagaimana itu dijadikan sebagai karomahnya ayah si Jabir itu. Jadi ini kekhususan untuk apa? Untuk wali Allah di alam kubur. Adapun di dunia jelas tidak mungkin. Bahkan wali Allah yang istilahnya jajaran nomor 1 seperti apa itu ulul azmi minar rusul pun tidak mampu melihat